SD kelas 6 saya ngoper koran di harian Dinamika. Saya senang menciumi koran yang baru dicetak itu. Saya itu tidak pernah kok bermimpi, bercita-cita jadi wartawan, itu enggak. Kadang-kadang saya itu rindu Halo sahabat Tisa Katuna, hari ini saya mau ketemu teman saya. Dia adalah senior saya yang sudah 45 tahun menjadi jurnalis. Hebatnya lagi, meskipun sudah pensiun tahun 2019 lalu, tapi sampai saat ini masih diberi kepercayaan oleh media tempat dia bekerja untuk mengirimkan hasil-hasil liputannya. Ikuti cerita saya ya. Nah, saya sudah sampai di rumah teman saya. Kenalan dulu yuk. Saya Asmanu dan sering dipanggil Jose juga. Saya bekerja di dunia jurnalistik atau sebagai wartawan ini sekitar 45 tahun lebih ya. Hampir sepanjang hidup saya itu menekuni pekerjaan saya ini. Karena pekerjaan ini saya sangat menyukai, karena bisa mengangkat pamor saya, pamor keluarga saya mendapatkan kepuasan batin. Namanya Asmanu Sudarso, tapi ia dikenal sebagai Jose Asmanu. Jose adalah nama udaranya saat bergabung di Radio Suara Surabaya selama 18 tahun. Kalau saya sih biasanya manggilnya Caas. Ya, saya kenal Caas ketika sama-sama ditugaskan meliput di Istana Kepresidenan era Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Caas orangnya ramah dan bersahabat. Tapi baru kali ini saya tahu kalau sebelum jadi wartawan, Caas pernah jadi loper koran, jadi kuli bangunan, dan juga kerja di rumah pemotongan hewan. Saya itu tidak pernah kok bermimpi, bercita-cita jadi wartawan, itu enggak. Karena saya juga tidak kenal waktu itu dunia wartawan itu kayak apa gitu. Meskipun ketika saya masih SD kelas 6, saya ngoper koran di harian Dinamika di Jalan Basuki Rahmat. Saya pagi-pagi ngambil koran gitu. Saya senang menciumi koran yang baru dicetak itu. Di situ aku setelah korannya udah pada tutup, saya beralih karena saya masih melanjutkan ke SMA. Saya boleh kerja pagi hari, kemudian siangnya saya sekolah. Itu saya dikerja di bangunan itu baru kelas 1 SMA. Terus saya pindah kerja di abatoar. Abatoar itu tempat pembantaian di Jalan Rumput. Itu kerjasama antara pemerintah Surabaya dengan Belgia dan Pemprov DKI. Nah, di situ saya mendapatkan bagian pembersih kepala itu. Setelah dipotong terus dipindahkan ke bagian lain, saya bagian membersihkan kepala, mengeluarkan lidah, dan macam-macam. Caas pertama kali menjadi wartawan di Radar Kota Surabaya. Tapi sebelumnya, foto dan berita tentang peresmian masjid dan jalanan rusak pernah dimuat di koran-koran di Surabaya. Karena memang Caas menyukai pekerjaan sebagai wartawan, ia tidak butuh waktu lama untuk belajar. Di Surya ini, di situ saya kesempatan untuk belajar. Saya anggap di Surya inilah condro di muka saya waktu itu. Karena wartawan Kompas senior itu diturunkan semua untuk membackup Surabaya. Ada kejadian lucu yang tidak pernah ia lupakan. Caas diminta redaktur untuk mendalami kasus bunuh diri dan harus mencari data ke kantor polisi pada hari Minggu. Tapi ia tidak berangkat karena berpikir hari itu kantor polisinya libur. Saya ditugaskan ke Polsek Wonokromo. Diberitahu di AS itu ada orang bunuh diri perempuan itu. Kamu coba ke sana. Hari Minggu itu. Saya nggak berangkat aku. Saya nggak berangkat. Saya pikir gini, Bung Sam ini nggak tahu apa enggak ya. Hari Minggu itu kan hari libur. Kantor itu kan pada tutup. Ya saya keluar aja. Terus sore-sore, As, beritanya mana As? Bung Sam gimana? Tutup Bung Sam. Gitu. Kamu gimana sih? Ayo ikut aku.
Aku langsung dibonceng itu pakai sepeda motor ke Polsek Wonokromo. Lu As kok buka As? Berarti kamu bohong ya gitu. Oh iya benar. Ingat As, wartawan itu tidak boleh bohong, harus jujur. Itu aja saya ingat ngomong itu ya. Saya minta maaf, Bung. Ini pelajaran buat saya. Banyak pengalaman yang menjadi pelajaran hidup bagi Caas, bertemu dengan berbagai karakter narasumber yang ia wawancarai, hingga dekat dengan pejabat, ulama, atau politisi. Salah satunya adalah dengan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Caas, tanya turun titik pertanyaan. Kenapa Gus Dur kok memilih orang itu, padahal itu kan tidak ada nilai jualnya. Bisa tanyakan, Gus, kenapa Gus Dur kok mengangkat ya, membawa orang ini gitu ya, padahal ini tidak punya nilai jual gitu. Meja itu kebrok. Wah, tahu apa kamu tentang NU? Ya gitu. Terus, terus si Mbak Yen itu memberi kode saya 0 gini kan. Wes menang, artinya tuh stop gitu kan kan. Udah tuh, semua diem. Semua no. Kamu tahu apa tentang NU? Saya yang tahu tentang NU, bukan kamu. Rame. Orang-orang itu semua melihat saya. Waktu selesai keluar gini, saya lihat sampai ikutin aja sampai itu Asmanu Pak. Mana Asmanu? Itu masuk. Saya ikut satu lift sama dia. Asmanu itu kan biar provokator katanya. Ayo, mari. Diajak makan sih. Diajak makan di Jalan Raden Saleh itu orang apa gitu juga tahu. Menjadi jurnalis sudah menjadi bagian dari hidup Caas. Etos kerja, tuntutan untuk cerdas dan selalu kritis adalah sedikit hal yang ia banggakan dari profesinya itu. Meskipun harus ia bayar mahal, karena hanya memiliki sedikit waktu bersama keluarga. Namun Caas bersyukur dari hasil kerjanya ia didukung sang istri, bisa membesarkan ketiga anaknya hingga mandiri. Harmonis ya, kami cuma kurang dekat. Kadang-kadang saya itu rindu kangen gitu ya. Kangen melihat orang-orang itu bisa pergi bersama keluarganya, makan bareng gitu. Itu hampir tidak pernah saya lakukan sepanjang tahun gitu. Caas pensiun setelah 18 tahun mengabdi di Radio Suara Surabaya. Usianya kini 61 tahun dan ia masih bekerja di salah satu media online di Surabaya, ngopibareng.com. Gak capek Caas? Gak pengen istirahat aja atau ngomong cucu? Saya udah lebih dari 61 tahun, tapi saya masih eksis. Bagi saya, wartawan itu tidak pernah mati. Jurnalis never die. Jadi tidak ada alasan bagi saya dengan usia itu kemudian saya berhenti bekerja. Cerita Caas adalah sedikit dari kisah orang-orang yang masih ingin mengisi sisa usianya dengan aktif berkegiatan, selalu bersemangat dan berpikir positif. Dan saya pikir pekerjaan wartawan ini pekerjaan orang-orang aneh saja. Kalau dianya wartawan itu dijadikan pelarian hanya karena tidak ada pekerjaan, mereka akan lewat. Saya masih tertarik dengan filosofi yang dikumandangkan oleh Perdana Menteri Malaysia ya. Orang hidup itu seperti naik sepeda. Kalau berhenti maka dia akan ambruk. Dan itu saya lakukan. Saya bahagia dengan pekerjaan saya ini dan saya sehat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar pesan positif dari tayangan ini sampai kepada lebih banyak orang. Sampai jumpa di video kami berikutnya.